Hello Brovers, di video sebelumnya gue habis merebranding konten alur di channel ini, jadi makin mantep lagi lah pokoknya. Filmnya juga sangat brilian sekali konsepnya. Buat kalian yang belum nonton silahkan klik link di pojok kanan atas. Tapi kali ini gue akan membahas film berat juga, namun bedanya ini superhero. Memang masih belum rilis digital, jadi kita bahas ending dan sedikit analisa teka-tekinya aja. Kalau nanti udah rilis digital, baru gue buatin full analisa breakdownnya ya. Kalau sekarang endingnya aja dulu. Maka dari itu gue akan kasih tag spoiler warning buat kamu yang belum nonton film The Batman 2022. Lebih baik nonton dulu filmnya di bioskop karena super worth it sekali. Durasi panjang, Batman-nya realistis, kualitas soundtrack dan sinematografinya cakep, bener-bener rileksnya dapet, tegangnya juga dapet. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gaskan. Ini dia penjelasan ending The Batman 2022 and welcome back to Clip on X Breakdown. Film ini bercerita tentang Batman yang masih berada di tahap awal, kisaran 2 tahun setelah dia beraksi di kota Gotham ini. Jadi memang masih belum profesional banget dalam menangani kasus. Adegan film ini juga dibuka dengan pembunuhan yang dilakukan oleh villain utama di film ini, yaitu Riddler. Target Riddler itu adalah berbagai pejabat pemerintahan kota Gotham. Dari mulai wali kota, di mana Riddler ini membunuh wali kota menggunakan Tucker Carpet. Tucker Carpet tuh kayak apa ya? Kayak semacam pencongkel gitu cuy, entah itu untuk karpet ataupun untuk kayak rumput sintetis. Nah, yang kayak gitu. Dan aksinya ini benar-benar brutal banget cuy. Kemudian ia menutup kepala wali kota menggunakan lakban dan menulis "No more lies", tidak ada lagi kebohongan. Maksud dan tujuan dari Riddler itu sendiri adalah agar para pemerintahan itu mengakui beberapa kesalahan fatal mereka yang sudah mulai tercium bau busuknya oleh para masyarakat kota Gotham itu sendiri. Sebenarnya aksi yang dilakukan Riddler ini masuknya ke vigilante karena ia menargetkan seseorang yang melanggar hukum saja dan sangat merugikan masyarakat. Entah itu koruptor, entah itu berkedok gembong narkoba, entah itu penggelapan dana ataupun pencucian uang. Semua target itu Riddler incar karena ia ingin benar-benar mereset kota Gotham yang sudah sangat terpuruk. Sekarang kita masuk ke detail-detail menarik yang memperlihatkan makna dari Bat Signal yang dinyalakan oleh James Gordon. Makna Bat Signal di film ini tuh jauh lebih mendalam dari beberapa film Batman kemarin. Bahkan menurut gue ini lebih bermakna lagi ketimbang Batman-nya Nolan punya. Kalau Nolan itu kan menggambarkan hanya sebagai alat panggil saja. Sedangkan makna yang disiratkan oleh Matt Reeves di film ini jauh lebih dalam lagi. Orang-orang akan sadar jika Bat Signal sudah menyala, berarti kota Gotham ada kasus serius yang akan ditangani oleh sang vigilante berbaju hitam. Ini juga membuat para pelaku kriminal harus berpikir dua kali jika ingin melakukan aksinya karena bisa saja dari kegelapan sana ada Batman yang siap menghajar mereka. Kalau kita perhatikan Bat Signal di film ini tuh memang bukan lampu sorot khusus yang ada logo Batman gitu ya, melainkan itu tuh kayak potongan dari besi penutup yang dibuat seolah-olah seperti logo Batman. Aspek seperti ini yang membuat filmnya jadi makin realistis karena sangat menggambarkan bahwa Batman di film ini masih benar-benar mengawali aksinya. Jadi memang ada beberapa barang yang dibuat tapi belum terlalu proper gitu. Terlebih lagi, lokasi Bat Signal itu berada di sebuah konstruksi yang belum selesai ceritanya. Balik lagi ke Riddler yang berusaha memancing Batman lewat kasus pembunuhan wali kota. Sebenarnya gue gak tahu sih wali kota apa wakil wali kota poho aing. Ia sengaja berusaha untuk merepotkan Batman agar terlibat permainannya sejak awal. Itu semua ia lakukan hanya dengan menuliskan surat khusus untuk Batman yang bertuliskan ajakan untuk bermain game. Dan beneran ikutan masuk ke game itu si Batman ini cuy. Dia harus mikir keras ngumpulin segala bukti yang ada di kasus pertama demi mengetahui apakah ada clue yang membuat dia akhirnya tahu siapa target selanjutnya dari sosok The Riddler ini. Abis tuh cuy, doi kucing-kucingan, adu otak-atik segala macem lah. Jujur yang gue salut dari film ini tuh justru ke Riddlernya. Bayangin aja Batman udah pakai sekian banyak teknologi modern yang canggih parah lah pokoknya. Apalagi yang soft lens detector itu ajib banget, keren banget cuy. Itu pun dia masih aja dikucing-kucingin sama si Riddler yang notabene dia kan gak pakai teknologi mutakhir kayak Batman ya. Dia itu cuman punya otak yang sangat cerdas dan beberapa barang sederhana di sekitarnya.
Korban berikutnya itu adalah Jill Coulson. Bedanya kalau yang ini Jill Coulson itu tidak langsung dibunuh. Ia dipaksa untuk dikenakan sebuah bom di lehernya oleh Riddler. Tujuannya adalah untuk mengirim itu ke gereja tempat acara kematian wali kota. Di sana ternyata Riddler sudah ready untuk melihat pemandangan itu dari atas lantai 2 gereja. Bruce Wayne langsung menyadari bahwa ternyata sosok Riddler ini sepertinya mengetahui identitas dari Batman, yaitu Bruce Wayne. Tak lama dari itu, Jill Coulson ini datang menggunakan mobil menerobos masuk gereja gitu, kemudian keluar dan memberitahu bahwa tujuan ia dikirim adalah untuk Batman. Ya, lagi-lagi Batman diajak bermain oleh Riddler. Tapi kali ini sistemnya tuh cuma kayak tebak-tebakan aja. Jika salah, leher Jill Coulson akan meleduk bucat. Faktanya Jill Coulson ini adalah salah satu anggota petinggi yang korup. Ia menerima suap setiap bulannya dan tutup mulut soal itu. Tujuan Riddler adalah membongkar kebusukannya secara live di sosial media bersama saksinya atau partner bermainnya sekarang, yaitu Batman. Endingnya seperti yang sudah ada di trailer ya, Jill Coulson tetap modar meleduk bucat walaupun teka-tekinya selesai. Batman pun ditangkap pihak kepolisian dan hampir dibuka topengnya, namun tidak jadi untungnya. Ia pun diberikan kesempatan kabur oleh Jim Gordon untuk menyelesaikan kasus ini. Oh ya, gue lupa kasih tahu, sepanjang permainan ini Catwoman atau Selina Kyle itu juga ikut bermain sebagai rekan atau partnernya Batman. Walaupun tujuan Selina itu hanya ingin memastikan keberadaan temannya yang menghilang secara tiba-tiba di kosannya. Yang jelas temannya ini juga terlibatlah pada aksi kriminal para petinggi kota Gotham. Nah, Batman dan Selina itu berusaha untuk mendahului si Riddler agar target selanjutnya nggak langsung dimodarkan sama si Riddler ini, tapi bisa diinterogasi dulu sama Batman dan Selina. Dari sini lo akan sadar perbedaan misi yang dilakukan oleh Riddler dan Batman, walaupun sebenarnya mereka itu punya visi yang terbilang sama, yaitu mereka ingin sekali mengubah kota Gotham ini, kota yang sudah seperti neraka berjalan. Misi yang dilakukan Riddler untuk mencapai visinya itu adalah dengan membunuh semua anggota pemerintahan yang begajulan, brengsek, dan mempunyai topeng berlapis yang dapat menutupi bau busuk kejahatannya. Hal itu biasa disebut dengan kampanye. Kampanye pada kota Gotham ini bagi Riddler adalah ajang gede-gedean visi aja dengan sejuta omong kosong hanya demi mengisi kursi yang kosong aja. Riddler menjadi sebuah penggambaran seseorang yang sudah muak dengan society yang kacau akibat ulah para begajulan yang Riddler sebut sebagai pemerintah. Riddler berpikir bahwa para politikus ataupun para pemerintahan di kota Gotham itu patut untuk diberi pelajaran setimpal ataupun ajal yang setimpal pula karena mereka tidak merasakan apa yang dirasakan rakyat kecil yang berada di kelas bawah. Mereka hanya tahu bahwa uang mengatur segalanya. Riddler itu seperti mengklaim bahwa apel yang ada bagian busuknya harus dibuang semua. Dia menganggap ada satu kebusukan pada sebuah pemerintahan bisa mempengaruhi semua sistem yang ada. Berbeda dengan sosok Batman yang masih memegang teguh tentang konsep misi, yaitu no kill code. Batman masih beranggapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan bagi para pemerintah yang berlaku bobrok atau begajulan. Batman percaya bahwa tidak semua pemerintah seperti itu dan tidak semua kepolisian atau pihak hukum bobrok semua. Batman tahu pasti ada secercah cahaya atau harapan yang bisa digapai warga Gotham untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat-rakyat kecil di kota Gotham ini tanpa harus membunuh sang pelaku kriminal atau koruptor tersebut. Perbedaan ini yang berusaha ditonjolkan pada film ini. Riddler yang berusaha mewujudkan visinya itu dengan cara yang brutal dan mengerikan, sedangkan Batman berusaha mewujudkan visinya dengan cara menegakkan keadilan bagi para pelaku korup di kota Gotham. Akan tetapi di ending kalian akan sadar bahwa rencana Riddler tidak hanya meriset pemerintahan kota Gotham, melainkan ia ingin benar-benar melenyapkan orang-orang di kota Gotham karena menurutnya kota Gotham itu sudah terlalu busuk untuk diselamatkan. Sesuai dengan pemikiran analogi tadi, Riddler berpikir bahwa buah apel yang ada bagian busuk sudah tidak layak dikonsumsi lagi
dan harus dibuang. Sedangkan Batman berpikir bahwa kita cukup membuang bagian busuknya saja dari apel tersebut, maka tetap bisa dimakan. Rencana akhir Riddler ternyata berusaha melenyapkan Gotham dengan menenggelamkan kota Gotham karena ia meledakkan beberapa titik bendungan yang membuat semua air masuk dan merendam kota Gotham. Korban jiwa berjatuhan serta keadaan kota Gotham sudah sangat kacau sekali. Terlebih lagi acara yang dilakukan oleh wali kota baru jadi hancur akibat ulah dari si Riddler ini yang berusaha untuk membunuh wali kota baru dengan beberapa anak buah yang udah diutus dia. Tujuan Batman kini hanya berusaha untuk memperbaiki kegagalannya agar tidak menjadi semakin parah. Ia harus turun tangan langsung menangani kasus kekacauan ini dan tidak bersembunyi lagi di balik kegelapan. Hal itulah yang membuat semua warga Gotham mengubah pandangannya terhadap Batman. Yang tadinya mereka menganggap Batman adalah orang freak yang melakukan aksi vigilante, kini Batman sudah bisa mendapat pandangan sebagai pahlawan kota Gotham yang sesungguhnya. Dari situlah kegagalan Riddler yang berusaha untuk membuat semangat kota Gotham makin terpuruk. Makanya walaupun terlihat gagal, sebenarnya Batman berhasil mendapatkan keyakinan dari masyarakat kota Gotham. Itu semua digambarkan dengan adegan Batman yang menuntun semua orang menggunakan petasan merah dengan sinematografi dan OST yang ciamik parah. Walaupun sebenarnya di sini terdapat dua plot twist ya, yang di ending tuh yang bendungan tadi pecah gue ceritain. Tapi sebelum ending kita dapat plot twist besar yang membuat Bruce Wayne ini lumayan kena mental karena ternyata penyebab Riddler menjadikan Bruce Wayne sebagai target terakhir adalah karena ayahnya itu yaitu Thomas Wayne yang berusaha untuk menutupi kasus ibunya yaitu Martha Wayne yang terlibat skandal bunuh diri yang dilakukan oleh ibunya atau neneknya si Bruce Wayne ini. Itu semua diketahui oleh salah satu reporter atau bisa dibilang wartawan yang bisa berpotensi merusak citra dari keluarga Wayne. Kemudian Thomas Wayne ini meminta temannya yang bernama Falcon untuk membereskan masalah ini. Namun faktanya yang dilakukan Falcon justru membunuh reporter atau wartawan itu hanya demi menutupi kebusukan keluarga Wayne. Itu semua dilakukan agar kampanye yang dilakukan Thomas Wayne berjalan dengan lancar. Pahit bukan, tapi itulah faktanya. Makanya sosok Bruce Wayne di sini ketika udah menjelang ending itu sudah jauh berbeda ya. Yang tadinya masih kalem menghadapi Riddler, kini sudah mulai stres berat karena ternyata Riddler tahu kebusukan keluarganya. Bahkan tidak hanya itu, ketika adegan di markas Riddler terbongkar, kalian akan sadar bahwa selama ini Bruce Wayne sudah menjadi target utama Riddler karena Riddler sudah tahu identitas Batman dari awal banget. Tujuan Riddler meledakkan gedung Wayne dan membuat Alfred terluka berat adalah untuk memastikan saja apakah Batman beneran Bruce Wayne. Jika yang menerima paket itu di akhir adalah Alfred, berarti Bruce sedang tidak ada di rumah dan sedang bermain bersama Riddler, dan which is itu adalah Batman kan? Makanya ketika adegan di penjara Arkham, dia sangat percaya diri dengan membuktikan secara lantang bahwa Batman adalah Bruce Wayne. Itu semua ia lakukan dengan kondisi kamera tahanan merekam semuanya, yang berarti identitas Batman kini sudah diketahui oleh pihak polisi. Kita nggak tahu gimana nasibnya si Bruce Wayne ini, apakah bakal tetap di penjara atau enggak, karena di satu sisi dia kan masih termasuk vigilante ya, dia dianggap sebagai pahlawannya tuh pas di ending doang kan. Plus itu bakal merepotkan Batman sendiri karena orang terdekatnya bisa jadi korban selanjutnya. Kini kita masuk ke ending yang menyimpan banyak sekali tanda tanya nih. Apakah semua ini sudah berakhir? Menurut kalian gimana nih? Apakah Riddler kalah total pada kasus ini? Jawabannya kayaknya belum tentu ya. Jika kalian perhatikan pada ending, kalian akan sadar bahwa Riddler itu berada di penjara Arkham. Di sebelah selnya ternyata ada seorang pria gila yang mengajaknya berteman. Pria itu selalu tertawa creepy layaknya orang berkebutuhan khusus nih ya, maaf, yang disebut sebagai pathological laughter. Pria itu berpenampilan mengerikan karena wajahnya rusak dan tidak karuan bentuknya. Banyak yang mengira bahwa itu adalah Two-Face. Namun ketika kita
perhatikan ciri khas tertawanya, kalian akan sadar bahwa itu bukanlah Two-Face, melainkan Joker. Tokoh ini diperankan oleh Barry Keoghan, gimana ya bacanya? Barry ya, pokoknya Barry aja inti sebutannya. Sebelumnya memang sempat beredar rumor ya bahwa Barry ini akan terlibat pada film The Batman sebagai tokoh misterius yang belum jelas apa. Dan kini akhirnya terbongkar sudah bahwa dia akan memerankan karakter Joker. Atau The New Joker lah bisa dibilang ya dari universe-nya Matt Reeves ini. Kalau kita perhatikan Joker di sini sudah dalam keadaan tertangkap di penjara Arkham. Maka dari itu sepertinya Batman sudah berhadapan duluan dengan Joker sebelum menghadapi Riddler. Motor lewat anjing. Ereking aja. Saha itu pakai ranking. Itu mengapa Joker sudah berada di penjara sekarang. Terlebih lagi, jika kalian perhatikan di adegan awal film, kalian akan sadar bahwa sekelompok remaja pembuli yang memukuli seorang pria itu berpenampilan layaknya badut. Ini bisa menjadi clue bahwa sebenarnya pada universe The Batman ini masanya Joker itu sudah lewat. Dalam artinya, Joker di sini sudah membuat kekacauan lebih dulu ketimbang Riddler, entah itu di bagian pemerintahan ataupun society. Bisa saja akibat aksi gila yang dilakukan Joker inilah yang membuat para remaja menjadi terinfluence dengan sosok Joker yang bisa saja menjadi motifnya sama seperti sosok Riddler ya. Karena agak tidak mungkin gitu kalau masyarakat terinfluence-nya dengan tokoh yang bagi mereka hanya menimbulkan kekacauan aja gitu. Pasti ada motif lain yang dilakukan Joker sebelum ini yang membuat beberapa masyarakat ada bagian yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh sosok Joker ini. Jadi menurut kalian dia ini siapa nih guys? Joker atau Two-Face nih? Coba perang di kolom komentar. Jika kita lihat di Wikipedia, kalian akan sadar bahwa Barry Keoghan itu berperan sebagai Officer Stanley Merkel. Nama Stanley Merkel sendiri kalau mengacu pada komik memang kemunculannya itu nggak panjang, bahkan bisa dibilang sangat singkat sekali. Stanley Merkel sendiri pertama kali muncul di komik Dark Knight issue 1 dan canon di Batman issue 405 sampai issue 406. Di komik, Officer Stanley ini adalah rekan kerjanya Jim Gordon atau James Gordon. Ini bisa menjadi langkah yang sangat serius jika benar sosok yang diperankan oleh Barry adalah Officer Stanley. Di film The Batman ini kita akan diperlihatkan sisi persahabatan antara Batman dengan James Gordon. Seakan-akan ini menjadi klop atau cocok. Sosok Stanley Merkel itu bisa jadi musuh bebuyutannya James Gordon. Sedangkan sosok Riddler sendiri adalah musuh bebuyutan Batman. Tapi gue ada teori jorok nih, kalian bisa tangkap ini sebagai imajinatif gue aja. Jangan-jangan identitas atau nama asli dari Joker di universe The Batman ini adalah Stanley Merkel. Itu bisa saja menjadi sangat menarik mengingat sosok Arthur Fleck sendiri tidak ada kaitannya dengan Joker di komik. Itu adalah pure khayalan dari sutradara dan produser film Joker aja gitu ya. Bisa jadi kisah atau template Joker yang diterapkan oleh Todd Phillips akan diterapkan juga oleh Matt Reeves ini. Mengingat Matt Reeves ini sepertinya berusaha untuk mencari inspirasi dari sutradara yang telah sukses memegang proyek besar DC Comics. Contohnya Nolan. Kalau kalian perhatikan style atau template film ini tuh bener-bener mirip banget dengan The Dark Knight. Batman yang sudah overpower dari segala fasilitas harus dijatuhkan oleh sosok villain yang jauh lebih gila dan cerdas ketimbang semua teknologinya itu. Bisa saja Matt Reeves ini benar-benar mengembangkan karakter Joker yang diperankan oleh Barry menjadi lebih baik dari film-film sebelumnya, atau setidaknya sekelas atau sama gitulah ya kualitasnya gitu. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan ending dari film The Batman 2022. Kalau ada teori menarik silahkan cantumkan aja di kolom komentar. Lu perang aja situ teori di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gue Clip on X pamit undur diri, and I'll come see you next time.